Ketika api pemberontakan membakar tanah Jawa, Mataram runtuh di bawah kekuasaan sendiri. Raja Amangkurat, satu penguasa yang ditakuti sekaligus dibenci, akhirnya tumbang, bukan oleh musuh jauh, tapi oleh darah dagingnya sendiri. Putranya, Pangeran Rahmat, melarikan diri dari istana yang berubah menjadi lautan api. Di tengah kekacauan itu, lahirlah nama baru, Amangkurat II. Amangkurat kedua melarikan diri tanpa pasukan, tanpa istana, hanya ditemani para pengikut yang setia. Ia menyeberangi hutan, rawa, dan sungai, menghindari kejaran pemberontak Trunajaya. Namun pelarian itu bukan sekadar melarikan diri. Ia sedang mencari sekutu baru, meski sekutu itu adalah musuh ayahnya sendiri, VOC. Di Jepara, Amangkurat kedua menemui Cornelis Pilman, Gubernur Jenderal VOC. Di hadapan bangsa asing itu, sang raja muda bersumpah, "Aku akan menjadi sahabat Belanda, asalkan kau bantu aku merebut kembali takhtaku." VOC melihat peluang emas. Raja Jawa kini berlutut di hadapan mereka. Dan disinilah awal dari perjanjian gelap yang akan mengubah sejarah Nusantara untuk selamanya. Dengan dukungan VOC, Amangkurat kedua memimpin pasukan gabungan melawan Trunajaya. Pertempuran meledak di pedalaman Jawa Timur. Darah mengalir, ribuan prajurit gugur, dan akhirnya Trunajaya ditangkap. Namun sejarah mencatat, Amangkurat kedua tidak menaklukkannya di medan perang. Ia menikamnya sendiri di depan pejabat VOC, tanda berakhirnya pemberontakan, sekaligus awal dari ketergantungan Mataram pada Belanda. Sebagai balasan atas bantuannya, VOC menuntut wilayah Danupeti, pesisir utara Jawa, pelabuhan, dan hak perdagangan kini jatuh ke tangan asing. Kerajaan Mataram tetap berdiri, tapi tak lagi berdaulat. Amangkurat kedua memang memperoleh tahta, namun tahta itu dibayar dengan harga paling mahal, kebebasan. Setelah keraton lama hancur, Amangkurat kedua membangun istana baru di tanah Kartasura. Disinilah ia memerintah hingga akhir hayatnya. Namun di balik tembok megah itu, bayangan VOC makin kuat. Mereka bukan hanya sekutu, tetapi penjaga, penasihat, dan pengendali tahta Jawa. Amangkurat kedua wafat pada tahun ke-1703. Ia meninggalkan kerajaan yang utuh, tapi tak bebas. Sejarah mengenangnya bukan hanya sebagai raja yang berkuasa, melainkan raja yang diselamatkan musuhnya sendiri. Dan sejak saat itu, bayangan VOC tak pernah benar-benar pergi dari tanah Jawa. Tahta yang dibayar dengan kebebasan adalah tahta yang kehilangan maknanya. Jika sejarah mengajarkan kita sesuatu, maka inilah pelajarannya. Kekuasaan tanpa kedaulatan hanyalah bayangan kejayaan. Suka dengan kisah ini? Jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu bagaimana sejarah Nusantara terbentuk oleh darah, perjanjian, dan ambisi. Lembaran sejarah Nusantara menyingkap masa lalu, memahami jati diri bangsa.